Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang pria di Samarinda ditangkap polisi usai memperlihatkan alat vitalnya pada pengendara wanita. Ramaikan HUT Bayangkara ke-76, Kapolri gelar sejumlah kegiatan di ibu kota negara Nusantara. Warga di Sangkulirang, Kutai Timur memiliki tempat rekreasi menarik berupa embung atau danau buatan yang terletak di Desa Benua Baru. Kata-kata gila keluar dari mulut seorang wanita yang merekam aksi tak senonoh seorang pengendara sepeda motor. Ia mengumpat setelah melihat pria itu mengeluarkan alat vitalnya sembari mengendarai sepeda motor di kawasan Jalan Bung Tomo, Samarinda seberang. Pelaku berinisial TR itu akhirnya ditangkap polisi bersama barang bukti sepeda motor yang dikendarainya. Kapolresta Samarinda Jumat siang menyatakan aksi tak senonoh itu dilakukan pelaku Minggu 12 Juni 2022. Pelaku yang beralamat di Sungai Keledang, Samarinda seberang itu ditangkap setelah video unggahan wanita tersebut viral di masyarakat. Seorang pengendara motor yang menunjukkan alat vitalnya sambil berjalan kepada para pengguna jalan yang lain dan kemudian viral, kemudian segera kita tindak lanjuti permasalahan tersebut dan alhamdulillah bisa kita amankan pelaku, yaitu saudara TR, warga dari Samarinda seberang di Kelurahan Sungai Keledang. Polisi menyatakan perbuatan tak senonoh itu ternyata sudah 3 kali dilakukan pelaku. Pertama dilakukan di kawasan Jalan Slamet Riyadi, kedua di kawasan Harun Nafsi, dan ketiga di Jalan Bung Tomo. Perbuatannya ini menyebabkan pelaku terancam 10 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Pembobol jok sepeda motor ini digiring polisi di Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Pelaku diminta menunjukkan caranya membobol dan mengambil barang berharga milik korban yang disimpan di jok tersebut. Sebelum ditangkap, pelaku sudah 4 kali membobol jok sepeda motor. Sasaran pelaku yakni sepeda motor yang diparkir di tempat sepi dan sepeda motor yang diparkir lengkap dengan kunci kontaknya. Dari 3 kali pencurian, polisi hanya bisa menyita 1 barang bukti. Sedangkan lainnya sudah dijual di Samarinda. Unit Reskrim melakukan penyelidikan dan alhamdulillah pada tanggal 8 Juni tersangka dapat dilakukan penangkapan. Pak, barang bukti yang diamankan ada berapa? Untuk barang bukti sementara 1 yang bisa diamankan karena yang terdahulu sudah dilakukan penjualan ya, sudah dijual ya. Dijual kemana itu, Pak? Penada atau ada penadanya? Dijualnya kemana aja? Samarinda, Pak. Dijualnya ke luar daerah ya, ke Samarinda. Lokasi TKP-nya sendiri dan di mana aja dan? Lokasi kejadiannya itu semua dilakukan di sekitar lapangan Batu Akal. Pelaku terancam pidana 5 tahun penjara. Itu karena ia dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Di motor.
peragaan. Polisi-polisi ini diterjunkan untuk mengawasi pemindahan sapi dari kapal ke dalam truk. Ini dilakukan menyusul viralnya video pemindahan sapi dengan cara diikat lehernya dan digantung dengan derek. Polisi juga sudah memintai keterangan beberapa pihak. Dari beberapa keterangan, cara seperti itu dilakukan karena mereka mengalami kendala saat pemindahan. Selain itu, upaya seperti itu dimaksudkan agar pemindahannya lebih cepat dan sapi-sapi ini tidak mati kepanasan. Sudah mengambil keterangan dari beberapa pihak, termasuk dari pihak penanggung jawab yang mendatangkan hewan sapi tersebut. Jadi kejadian itu perlu saya jelaskan, kejadian itu kejadian sudah 1 minggu yang lalu. Ya, sudah 1 minggu yang lalu, dan memang kondisi kapal kita lihat dari hasil keterangan maupun pengamatan di tempat atau di pelabuhan sendiri, memang pihak dari pengelola itu mengalami kendala pada saat mengeluarkan hewan ternak tersebut ke daratan, ya, sehingga mengambil langkah seperti yang ada di video tersebut. Sebelumnya, video pemindahan sapi dari kapal ke atas truk dengan cara digantung lehernya ini viral di media sosial. Berbagai tanggapan publik muncul usai melihat video tersebut. Dari rekaman inilah, Dinas Peternakan dan polisi meningkatkan kewaspadaan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Sapi diangkat. Dinas Pertanian dan Peternakan Berau bersama Balai Kesehatan Hewan Tarakan memeriksa kesehatan hewan ternak dan hewan yang dijual untuk lebaran kurban. Pemeriksaan meliputi kesehatan gigi, kuku, dan pengambilan sampel darah. Distanak menyebut pemeriksaan untuk mengantisipasi penyakit mulut dan kuku. Itu dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dipasarkan kondisinya sehat. Kami dalam rangka untuk permulaannya mendeteksi ada tidaknya yang lagi heboh ini kan PMK ya, penyakit mulut dan kuku. Jadi kita melakukan sampling untuk beberapa ternak supaya nanti bisa kita pastikan bahwa sapi sehat. Karena ini kan sapi korban, disiapkan untuk korban, ya kita berusaha supaya masyarakat tidak merasa ragu-ragu lah. Penjual sapi kurban mengaku mewabahnya PMK ini menyebabkan mereka harus mengeluarkan biaya ekstra. Itu karena sapi-sapi yang mereka jual terlebih dahulu dikarantina. Bertambahnya beban mengharuskan mereka meningkatkan harga jual mulai 2 juta hingga 3 juta rupiah per ekor. Bilang sapi ya, ngapain? Harga naik ya. Yang bikin harga naik apa sih Pak? Biaya operasionalnya di karantina, Pak. Dari harga berapa tuh Pak kisarannya Pak? Tahun ini kita di harga 17 sampai 30. Paling rendah 17 sih Pak. Ya, 17. Ini sapi semua dari mana Pak? Kasar apa? Sulawesi Selatan, Pak. Dulu harga biaya operasionalnya berapa Pak? Nah, itu enggak nentu Pak, setiap tahun berubah. Dari beberapa lokasi penjualan sapi kurban yang diperiksa, petugas belum menemukan indikasi penyakit mulut dan kuku. Sesuai rencana, pemeriksaan kesehatan hewan kurban dan hewan ternak ini akan terus dilakukan hingga H-1 Lebaran Idul Adha. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.
Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria di Samarinda ditangkap polisi usai memperlihatkan alat vitalnya pada pengendara wanita. Ramaikan HUT Bayangkara ke-76, Kapolri gelar sejumlah kegiatan di ibu kota negara Nusantara. Warga di Sangkulirang, Kutai Timur memiliki tempat rekreasi menarik berupa embung atau danau buatan yang terletak di Desa Benua Baru. Ngobras Mas Linang atau ngobrol bareng tentang Kamtibmas di Polsek Sungai Pinang ini digelar polisi untuk mendapatkan informasi Kamtibmas. Dalam obrolan santai ini, warga leluasa menyampaikan keluh kesahnya tentang berbagai hal. Di pertemuan awal tersebut, warga mendapatkan penjelasan tentang kondisi listrik. Agar warga mendapatkan gambaran jelas pasokan listrik, Polsek mengundang tenaga teknis dari PLN. Ini yang ngurusin sulit antara Banjarmasin sama Samarinda sehingga tidak ada blackout kemarin. Karena yang punya rumah. Biasanya kalau kita daftar baru itu ada angin atau bahkan sekarang kegiatan Ngobras Mas Linang, ngobrol bareng masyarakat terkait Kamtibmas dengan Polsek Sungai Pinang. Ini adalah program kami di Polsek Sungai Pinang untuk lebih mendekatkan, menyapa kepada masyarakat, bisa memberikan himbauan, sosialisasi, termasuk sharing berkaitan dengan Kamtibmas, berkaitan dengan listrik dan bahayanya, berkaitan dengan narkoba, kemudian berkaitan dengan teman-teman yang tergabung dalam ITS, Info Taruna Samarinda. Program ini kami anggap efektif karena langsung on the spot di tengah-tengah masyarakat hadirnya kami, bahwa kami ingin meyakinkan masyarakat bahwa kami betul-betul ingin memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Lurah Sempaja Timur mengaku Ngobras Mas Linang ini mendapat respon dari warga. Beberapa kawasan saat ini sudah meminta agar diberi jadwal untuk pertemuan serupa. PJU pribadi atau gelorong. Jadi tidak ada sepeser pun di kami. Sangat positif untuk masyarakat kami. Kebetulan yang begini-begini memang diharapkan oleh warga. Tadi aja sudah ada di grup RT. Ada lagi yang mau minta, Mas. Kapan bilangnya di tempat RT saya? Padahal kan kami membatasi undangan hari 60 orang. Ada berapa RT di Sempaja Timur, Bu? 54 ya, 54 RT. Alhamdulillah itu. Mereka sangat antusias untuk menunggu lagi jadwal berikutnya. Terima kasih banyak untuk semua pihak telah terlaksananya pada acara kemarin. Diduga animo ini terjadi karena warga diberi kesempatan mencurahkan keluh kesahnya. Di pertemuan pertama ini, selain warga dan narasumber, polisi pun mengundang berbagai komponen termasuk organisasi sosial dan salah satunya Info Taruna Samarinda atau ITS. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Boleh dibebankan ke masyarakat. Sunatan massal memperingati Hari Bayangkara ke-76 ini digelar Polresta Samarinda di Gedung Yayasan Dharma Bakti Jalan Pangeran Hidayatullah. Dokter kesehatan Polresta dibantu tim medis dari Dinas Kesehatan menjadi pelaksananya. Seorang warga yang membawa putra ketiganya mengaku mengetahui khitanan massal ini dari Binmas dan Ketua RT. Mereka antusias mendatangi tempat itu karena diberikan secara gratis. Khitanan massal, Ya, ini gratis atau gimana, Pak? Gratis. Gratis ya? Gratis. Dapat infonya dari mana, Pak? Dari Ketua RT dan dari pihak Bimas. Ketua RT dan Binmas ya. Kemudian dibawa ke sini. Ini putra keberapa yang disunat, Pak? Putra ketiga. Putra ketiga ya. Sempat nangis atau gimana tadi? Nggak ada. Nggak ada ya? Aman aja. Aman aja. Ini sistemnya gimana disunat nih, Pak? Pakai biasa seperti pakai laser. Laser ya? Laser. Kapolresta Samarinda mengaku kegiatan serupa digelar serentak di seluruh Indonesia.
Untuk di Samarinda, khitanan massal diberikan pada 33 anak. Pusat sunatan massal ini dilaksanakan di titik nol ibu kota negara Nusantara. Kita hari ini bersama dengan Yayasan Dharma Bakti Kota Samarinda melaksanakan kegiatan bakti kesehatan yang mana kita laksanakan dalam rangka Hari Bayangkara yang ke-76, dan pada hari ini kita laksanakan juga secara serentak di seluruh Indonesia, yang mana pusatnya saat ini di titik nol IKN yang dihadiri oleh Bapak Kapolri. Kegiatan ini pun dibarengi dengan vaksinasi COVID-19. Terdapat 162 warga yang datang untuk mendapatkan jatah vaksin dosis 2 dan booster. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Sejumlah kegiatan dilakukan Kapolri Jenderal Listio Sigit saat di titik nol ibu kota Nusantara Jumat siang. Mulai pembagian sembako, vaksinasi, sunatan massal, operasi celah bibir, hingga deklarasi mendukung pemindahan ibu kota negara. Seorang ibu tak kuasa menahan haru usai anaknya menjalani operasi celah bibir. Ia gembira dan bahagia karena anaknya kini sudah bisa berbicara dengan lancar. Berarti memang ikut ke sini cuma mau ikut kegiatan operasi ini aja ya, Bu ya? Cuma ikut ini kesiankan anaknya. Iya. Gimana Bu perasaan Bu setelah selesai operasi anaknya Bu? Alhamdulillah, berterima kasih sekali karena anaknya yang kemarin itu bilang sejak wak kalau panggil aku kan. Sekarang bilang bisa sudah bilang mak. Bilang sejak wak. Dan ini situ mama. Ada bisa manggil mama ya? Tapi dulu kalau panggil aku alhamdulillah kesian juga kan anaknya kalau makan itu yang banyak yang keluar pada yang masuk. Kami berkomitmen. Sementara deklarasi mendukung pemindahan ibu kota negara Nusantara dilakukan kelompok mahasiswa, organisasi kepemudaan, hingga serikat buruh. Kegiatan ini pun didukung Kapolri karena upaya ini dinilai sebagai bukti bahwa pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara direstui semua pihak. Menjadi bangsa Indonesia yang berdaulat, maju. Karena kita semua tentunya ingin terus menggelorakan terkait dengan apa yang menjadi semangat untuk mewujudkan ibu kota Nusantara. Hari ini hampir seluruh elemen bangsa dari organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, dan juga sebagian besar serikat pekerja, serikat buruh juga ikut hadir. Yang tentunya ini menjadi komitmen kita, tadi sudah disampaikan bahwa dengan adanya komitmen dan juga penandatanganan ini sebagai wujud dukungan untuk keberlanjutan dari ibu kota Nusantara. Melengkapi deklarasi tersebut, kelompok ini menandatangani kesepakatan. Mereka pun melepas 1.000 ekor burung sebagai wujud tingginya harapan mereka. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Nusantara, di mana di titik nol ini telah disatukan tanah dan air dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria di Samarinda ditangkap polisi usai memperlihatkan alat vitalnya pada pengendara wanita.
Ramaikan HUT Bayangkara ke-76, Kapolri gelar sejumlah kegiatan di ibu kota negara Nusantara. Warga di Sangkulirang, Kutai Timur memiliki tempat rekreasi menarik berupa embung atau danau buatan yang terletak di Desa Benua Baru. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan kuliah umum di Universitas Balikpapan Sabtu siang. Airlangga sengaja mendatangi kampus yang dianggap sebagai Center of Excellence pembangunan ibu kota negara. Dikatakannya, Indonesia saat ini tengah mempersiapkan diri memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara. Ia meminta para mahasiswa mampu menjadi motor penggerak keselamatan lingkungan, termasuk di dalamnya transformasi digital. Airlangga juga meminta agar kampus ini dilengkapi fakultas kedokteran agar daya saingnya semakin kuat. Tapi langsung dari dana negara membentuk people. Dan ini kemarin diapresiasi oleh World Bank, oleh sustainable kota atau kuliah umum di Universitas Balikpapan yang merupakan Center of Excellence di Kalimantan yang juga swasta, dan tentunya berharap bahwa Universitas Balikpapan ini bisa mewarnai pembangunan ibu kota dalam bentuk Center of Excellence. Tadi saya sampaikan bahwa salah satu adalah Green City, kemudian kedua transformasi digital, dan yang ketiga tentu pembangunan pembangkit berbasis renewable, dan yang akan dibangun di Kalimantan adalah hydropower yang dunia atau hilirnya bisa pengembangan industri berbasis hidrogen. Nah, untuk keseluruhan rencana ini diharapkan bisa ada pusat studi di Universitas Balikpapan. Kemudian kami mendapatkan aspirasi untuk fakultas kedokteran, karena tentu ke depan juga dibutuhkan Center of Excellence di bidang kesehatan ataupun medis. Dan ini tugas dari DPR untuk mendorong bahwa saat sekarang memang Indonesia dengan adanya pandemi COVID dan berbagai tantangan pandemi ke depan, kita butuh dokter-dokter ataupun tenaga kesehatan yang lebih banyak. Airlangga juga menyinggung industri hidrogen untuk menggantikan batu bara dan migas untuk pasokan listrik. Ia menilai Kalimantan, terutama Kalimantan Utara, memiliki potensi mengembangkan industri hidrogen di tanah air. Disebutkannya hidrogen cocok dikembangkan karena ramah lingkungan dan biayanya cukup murah. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Musik dangdut original ini menjadi penghibur komunitas artis dan musisi dangdut Kalimantan atau KMDK saat pelantikan kepengurusan. Kegiatan ini berlangsung di sebuah aula di Jalan Sultan Alimuddin, Gang Keramat, Selili, Samarinda Ilir, Sabtu malam. Pembina dan Ketua KMDK menyebut organisasi ini didirikan tahun 2022 dengan maksud untuk menyatukan musisi dan artis dangdut di Pulau Kalimantan. Mereka membentuk organisasi ini untuk menyambut pemindahan ibu kota negara. Kayak melatar belakangi kenapa kita tertarik oleh KMDK ini, ya tentunya sebagai orang tua diminta oleh teman-teman untuk menjadi pembina beliau, pembina KMDK itu. Yang tentu tidak lain dan tidak bukan, yang tidak lain dan tak bukan, bagaimana KMDK ini adalah untuk menyatukan para musisi musik ataupun artis-artis yang ada di Kalimantan.
pembentukan KMDK itu di tahun 2020. 2020. Ada program kerja yang akan dilaksanakan sebagai ketua terpilih, Pak? Kalau program mungkin ke depannya kita arahnya adalah untuk pembinaan, terutama untuk musik-musik original, ya, baik itu untuk musisi ataupun untuk penyanyi. Ini musik apa yang ditampilkan, Pak? Musik original, dangdut asli. Dangdut asli, Pak, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan musik-musik atau seni-seni yang lain bisa masuk di dalam komunitas KMDK ini. Pembina KMDK berharap ketua terpilih mampu mengembangkan organisasi berikut kelengkapannya agar musisi dan artis dangdut di Kalimantan ternaungi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Provinsi yang lain. Bapak Sumartono. Oke, ya. Merdu, hijau dan menyegarkan. Seperti itulah suasana embung atau danau buatan dengan luas 1 hektar di Desa Benua Baru, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Ini membuat pengunjung berdatangan, terlebih saat akhir pekan atau hari libur nasional. Jembatan kayu sepanjang 100 meter dilengkapi gazebo di tengah danau membuat pengunjung kian leluasa mengekspresikan kegemaran bersuah foto. Sejumlah pengunjung mengaku menyukai tempat ini dan tidak pernah bosan meski sudah beberapa kali berkunjung. Ini mereka anggap layak untuk mengurangi ketegangan pikiran oleh rutinitas. Di tempat itu, mereka pun leluasa memancing ikan dari danau. Pemandangan-pemandangan itu yang membuat kita menarik untuk kesini. Anak-anak juga senang kan lihat pemandangan-pemandangan di sore hari. Setiap sore rame sih di rekreasi, lihat anak-anak main-main anak-anak. Oh, saya sering kesini. Yang membuat saya menarik di sini ya suasananya, Pak. Minggu, Pak, biasanya hari Minggu. Karena kan orang nggak beraktivitas kan, makanya dia pergi mancing. Kadang keluarganya dibawa ke sini, terus santai-santai gitu. Untuk warga yang di luar dari Sangkulirang, cobalah jalan-jalan di sini berwisata. Sekali-sekali lihat kampung halaman kami yaitu Sangkulirang. Hanya saja, kawasan ini masih membutuhkan penanganan serius, terutama perbaikan jalan masuk serta kebersihan di sekitar lokasi danau. Warga yakin embung ini akan menjadi daya pikat pengunjung dari daerah lainnya jika dikelola dengan baik. Amir Hamzah, Sabta Rizky melaporkan dari Kutai Timur. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.